Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inspeksi secara umum. Inspeksi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu inspection. Nah, inspection sendiri kalau diartikan lagi ke bahasa Indonesia menggunakan kamus Inggris Indonesia itu berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam KBBI sendiri juga dinyatakan bahwa inspeksi sebagai pemeriksaan seksama, yaitu pemeriksaan secara langsung tentang peraturan, tugas, dan lain sebagainya. Namun, dalam bukunya Sri Widarto, yaitu Inspeksi Teknik, khususnya di buku pertama, beliau menyatakan bahwa inspeksi itu tidak hanya pemeriksaan, karena pemeriksaan sendiri, kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris, itu akan banyak artinya, yaitu mencakup examination, detection, verification, analysis survey, observation, review, dan check. Nah, semua itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai memeriksa atau pemeriksaan. Sehingga Sri Widarto menyatakan bahwa dalam dunia engineering, inspeksi adalah paduan kegiatan yang bersifat operasional maupun manajerial yang terdiri dari review, survey, check, measure, detection, examination, data collection, analysis, documentation, reporting, test, recording, and auditing or verification. Nah, di sini kan dinyatakan bahwa paduan kegiatan yang bersifat operasional maupun manajerial. Berarti kita harus dapat membedakan yang manakah kegiatan operasional, yang manakah kegiatan manajerial. Nah, hal tersebut dapat kita lihat di quality control. Jadi contoh kegiatan inspeksi yang bersifat operasional adalah quality control. Dengan tahapannya yaitu review dokumen, survei lokasi, pengecekan objek inspeksi hingga ke dokumentasi. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin agak bingung apa sih itu quality control seperti itu dan apa bedanya dengan quality assurance dalam dunia industri, ya mungkin di sini saya dapat jelaskan sedikit bahwa quality control itu adalah langkah sistematis mengacu kepada referensi baku dan tertulis. Referensi baku itu seperti standar, spesifikasi, peraturan yang telah ditetapkan secara nasional dan sebagainya, guna mengendalikan mutu produk atau jasa agar memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan. Ya, secara simpelnya, quality control ini dalam dunia manufaktur yaitu kegiatan pemeriksaan saat proses produksi berlangsung. Contohnya adalah sampling ya. Selanjutnya ada quality control, ada juga quality assurance. Nah, quality assurance ini adalah contoh kegiatan inspeksi yang bersifat manajerial. Lalu apakah itu quality assurance? Jadi QA atau quality assurance ini adalah rangkaian tindakan terencana, sistematis, dan ditunjukkan untuk meyakinkan pelanggan bahwa persyaratan yang telah ditetapkan akan dijamin tercapai. Jadi dalam hal ini QA lebih berperan sebagai analis untuk memperbaiki suatu produk atau service yang datanya diperoleh dari sampling bagian QC. Kemudian selain dari itu dari feedback internal perusahaan maupun dari adanya komplain yang diterima dari customer. Jadi informasi yang didapat QA itu bukan hanya dari QC, tetapi juga dari komplain customer. Nah, komplain customer didapat dari mana? Contohnya adalah dari pengajuan klaim garansi. Dengan adanya pengajuan klaim garansi itu menyatakan bahwa produk kita, jaminan produk kita berarti masih belum terjamin karena masih terjadi kerusakan yang disebabkan oleh faktor produk tersebut ya, bukan oleh kesalahan pemakaian customer. Seperti itu.
Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa inspeksi adalah suatu rangkaian kegiatan, bukan hanya bagian atau section. Nah, kalau dari semua ini kan kita melihatnya mungkin inspeksi ini lingkupnya luas ya. Dia membawahi quality control dan quality assurance. Apakah memang demikian? Nah, untuk lebih memahaminya mungkin kita dapat membahas dalam suatu rangkaian sejarah ilmu kualitas ya. Jadi inspeksi ini adalah suatu tahap awal dari perkembangan manajemen kualitas, di mana dimulai pada sekitar tahun 1920-an, yaitu pabrik-pabrik atau produsen sebuah produk mulai fokus pada bagian inspeksi atau peninjauan, yaitu selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Nah, yang diukur ini adalah produk yang telah jadi, pada umumnya seperti itu. Apakah hasilnya sesuai spesifikasi atau tidak? Selanjutnya, dari inspeksi ini berkembang ke dalam statistical process control (SPC) atau yang tadi kita bahas, yaitu quality control atau pengendalian kualitas. Nah, di tahap ini manajemen mulai memperhatikan pentingnya pendeteksian penyimpangan dalam atribut produk dari proses produksi. Pengendalian yang dilakukan yaitu selama proses produksi, jadi dalam tahapan pengolahan bahan baku ya, yang menyebabkan tanggung jawab mengenai mutu dialihkan dari sebelumnya dilakukan inspektor. Kali ini tanggung jawab mutunya dilakukan oleh bagian quality control yang independen atau tanpa kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi hanya fokus mengukur pada spesifikasi produk, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau keluar dari range standarnya. Nah, di era quality control ini pun mulai berkembang atau mulai pesat perkembangannya, yaitu pada saat adanya Perang Dunia Kedua, di mana sebuah negara yang melakukan peperangan, Amerika atau Jepang itu mengharuskan memiliki produk militer yang bebas cacat agar dapat memenangi perang ya. Jangan sampai nanti pesawatnya terbang belum sampai ke musuh malah udah jatuh duluan gitu di laut. Jadi mereka membutuhkan produk militer yang bebas cacat, sehingga mutu produk militer dijadikan sebagai salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan. Selanjutnya, setelah era quality control, lalu masuklah ke era quality through design atau kualitasnya dalam desain. Ini sama dengan yaitu dengan quality assurance atau jaminan mutu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jaminan mutu merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematik yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau jasa dapat memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Persyaratan mutu yang ditetapkan seperti apa ya? Yang seperti kita janjikan kepada customer, salah satunya seperti itu. Nah, di tahap ini dari sebelumnya quality control berkembang menjadi quality assurance yang fokus kepada proses dan kualitas produk selama
eh, produk tersebut dibuat ya, dari tahap perencanaan, pembuatan hingga sampai ke customer. Selanjutnya, tahap berikutnya dari quality assurance itu adalah total quality management yang dimulai sejak kurang lebih tahun 1985 dan berkembang hingga tahun 1990. Ya sebenarnya hingga saat ini juga gitu. Nah, konsep total quality management menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di dalam perusahaan. Jadi, total quality management ini menyatakan bahwa kualitas itu harus ada di semua lini perusahaan, tidak hanya di bagian produksinya. Seperti kalau quality control kan hanya memeriksa di produknya saja dalam proses produksi. Dalam TQM ini yang harus dijaga kualitasnya adalah semua lini, termasuk penanganan komplain customernya, termasuk customer service-nya, termasuk bagaimana cara melakukan pemasaran, marketingnya, sehingga secara keseluruhan ini saling terintegrasi dalam suatu organisasi yang berkualitas. Kurang lebih sejarah perkembangan inspection dan hubungannya dengan quality control, quality assurance, serta TQM adalah seperti itu. Jadi mengapa tadi Sri Widarto menyatakan dalam bukunya yang inspeksi adalah quality control dan quality assurance, karena ada hubungan dalam perkembangan sejarahnya. Jadi inspeksi ini bukan hanya pemeriksaan suatu objek teknik, melainkan semua aspek untuk mencapai tingkat mutu yang ditetapkan. Maksudnya tingkat mutu yang ditetapkan yaitu tingkat mutu yang mengacu pada suatu standar yang bersifat nasional atau internasional, yaitu spesifikasi. Nah, itu mengapa misalnya pada produk mobil ya, itu ada spesifikasi ya. Dengan begitu kita sudah menyatakan bahwa produk tersebut sudah mengacu kepada standar nasional berdasarkan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Apabila produk kita di luar spesifikasi, maka dapat disebut bahwa mutunya tidak terjaga. Nah, untuk menjaga mutu tersebut perlu dilakukan suatu proses inspeksi. Tidak tercapainya tingkat mutu dapat menimbulkan rework atau dispute, perselisihan antara produsen dengan pemesan atau customer. Nah, perselisihan ini contohnya begini, apabila suatu kilang minyak misalnya membuat suatu tempat penyimpanan minyak dengan spesifikasi luas tertentu, menggunakan bahan tertentu, misalkan besi baja dengan ketebalan tertentu. Tentunya itu kan terkait dengan harga dan kualitas ya. Semakin tebal besi kan berarti biayanya semakin besar. Apabila ternyata si kontraktornya atau si pembuat penyimpanannya itu membuat produk tidak sesuai spesifikasi, tentunya di sini akan menyebabkan kekecewaan bagi customer yang memesan, yaitu akan menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perselisihan, maka sebelum adanya perjanjian kerjasama atau pembuatan instalasi, itu harus mengacu pada spesifikasi yang bersifat nasional atau internasional. Contoh-contoh lain akibat terjadinya
tidak tercapai tingkat mutu pada produk-produk yang sering kita dengar, misalnya yang pertama recall. Recall itu adalah pemanggilan kembali ya, biasa pada kendaraan otomotif. Dahulu mungkin beberapa kali pernah ada juga di Indonesia gitu, ada sebuah kendaraan yang sudah terjual beberapa ratus atau ribu produknya, kemudian di recall atau dipanggil untuk datang ke bengkel resmi, misalnya untuk dilakukan penggantian cover dari filter udara. Nah, hal itu karena tim inspeksi mungkin dari quality assurance mendapatkan informasi dan telah melakukan analisa bahwa ternyata ada kegagalan produk di spare part atau di part dari filter udara tersebut. Apabila tidak dilakukan penggantian, dapat menyebabkan komplain yang lebih besar atau kekecewaan yang lebih besar dari customer, yang pada ujungnya dapat menyebabkan jatuhnya nama baik perusahaan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari misalnya tingginya klaim garansi. Jadi garansi ini kan berarti kita menyatakan bahwa produk kita dapat bekerja secara handal di rentang waktu tersebut. Misalkan garansi 5 tahun, berarti kita harusnya sudah yakin bahwa produk kita dapat handal minimal dalam waktu 5 tahun. Nah, apabila terjadi kerusakan atau kegagalan-kegagalan yang sebenarnya tidak disebabkan oleh pengguna atau user, atau dengan kata lain kegagalannya karena salah satu part dari produk tersebut, nah itu berarti kan menandakan bahwa produk tersebut secara umum kurang memenuhi mutu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dari informasi klaim garansi tersebut, tim QA akan segera melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tahap produksi berikutnya agar klaim yang terjadi tidak terulang kembali di customer-customer yang lain. Nah, akibat dari klaim garansi yang banyak dan tidak ditangani untuk melakukan improvement dari objek spare part tersebut, akan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap produk kita. Atau seringkali pelanggan menyatakan bahwa produk kita ringkih atau kurang berkualitas hanya disebabkan karena kerusakan beberapa atau satu part saja. Nah, inspeksi ini dapat kita lihat dari berbagai perspektif ya. Dalam hal ini Sri Widarto di bukunya Inspeksi Teknik buku 1 membagi cakupan inspeksi ditinjau dari berbagai pendekatan. Yaitu yang pertama, pendekatan disiplin yang dominan. Yang kedua, berdasarkan status objek inspeksi. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis kelompok kerjanya. Nah, maksudnya seperti apa? Kita masuk dulu ke pendekatan disiplin yang dominan. Jadi, cakupan inspeksi ini adalah berdasarkan jenis inspeksi yang ditentukan oleh disiplin teknik tertentu. Nah, disiplin teknik tertentu itu misalnya yang pertama, plant inspection atau inspeksi terhadap suatu peralatan yang tidak memiliki komponen berputar. Jadi tidak memiliki mesin-mesin yang berputar ya. Contohnya tanur penyulingan minyak, reaktor, bejana tekan, heat transfer equipment, dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam bidang boiler inspection atau bejana uap atau ketel uap. Nah, boiler inspeksi ini sudah masuk dalam satu jenis disiplin teknik yang mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Yang ketiga adalah welding inspection. Jadi welding inspection ini adalah inspeksi di bidang pengelasan, termasuk mengenai kualifikasi gurunya dan tukang lesnya. Tentunya welding inspection ini juga sudah ada peraturan-peraturan yang membawahinya sesuai bidang-bidang tertentu yang berdasarkan standar internasional. Yang keempat adalah rotating equipment. Nah, kalau tadi kan plant inspection itu berdasarkan peralatan yang tidak memiliki komponen bergerak. Kalau rotating equipment ini adalah inspeksi terhadap peralatan yang memiliki komponen bergerak atau berputarnya, yang memiliki komponen berputar ya. Jadi bedanya antara plant inspection dengan rotating equipment inspection adalah inspeksi pada peralatan yang memiliki komponen berputarnya. Nah, contohnya adalah pompa sentrifugal, kompresor rotari, gas turbin, dan turbo expander atau turbo. Berikutnya ada non-destructive test inspection atau biasa disebut dengan NDT, yaitu pengujian tanpa merusak bahan. Contohnya menggunakan alat radiografi, tes ultrasonic detection, termografi, microanalyzer. Dan yang terakhir, jenis inspeksi berdasarkan disiplin teknik safety engineer, yaitu dari sudut pandang K3-nya, yang menangani seluruh aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan tunduk pada peraturan di bidang tersebut, tentunya di bidang K3. Nah, untuk satu semester ini kita akan fokus pembahasan dalam cakupan inspeksi ditinjau dari pendekatan disiplin yang dominan, diantaranya inspeksi pada boiler, inspeksi pada las, dan NDT. Selanjutnya yang kedua, cakupan inspeksi ditinjau dari pendekatan status peralatan atau objek inspeksi, yaitu ada new and cold, serta ada juga corroded. Bedanya apa? Untuk new and cold berarti adalah peralatan yang baru, peralatan sebagai objek inspeksi yang sudah siap pakai namun belum pernah dioperasikan sama sekali. Tujuannya untuk memastikan peralatan sesuai dengan spesifikasi agar memenuhi harapan sebagaimana yang telah disepakati dalam desainnya. Nah, berarti kalau corroded adalah untuk peralatan yang sedang atau telah pernah dioperasikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa kondisi peralatan cukup layak pakai dan siap dioperasikan, namun tetap aman bagi operator dan lingkungan operasi. Corroded ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu inspeksi pada waktu peralatan terpaksa dihentikan. Ya, kalau terpaksa berarti itu terjadi kerusakan. Yang kedua, inspeksi pada waktu peralatan dihentikan sesuai jadwal yang telah direncanakan atau pada saat peralatan tersebut sedang kondisi tidak digunakan dalam proses berproduksi. Yang ketiga, cakupan inspeksi ditinjau dari pendekatan jenis kelompok kerja. Kalau kita lihat kan di sini ada engineering inspection, procurement inspection, construction inspection, hingga ke maintenance inspection. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan secara umum yang ada di suatu bidang perusahaan atau suatu industri. Jadi cakupan inspeksi ini ditinjau dari departemen-departemen yang ada di suatu perusahaan, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, engineering inspection berarti pengendalian dan pemastian mutu pada saat pelaksanaan engineering, ya, mulai dari desain hingga ke tahap persiapan ya, untuk memastikan seluruh tahapan engineering sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk bagaimana cara pengumpulan datanya, pencatatan informasi, dan sebagainya.
Yang kedua, procurement inspection, yaitu kegiatan pengendalian dan pemastian mutu pada saat pengadaan barang dan kontrak kerja untuk memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai persyaratan spesifikasi yang ditentukan. Selanjutnya, construction inspection yaitu kegiatan pengendalian selama pelaksanaan konstruksi berlangsung atau selama proses pembuatannya. Setelah produknya jadi, maka masuk ke commissioning inspection, yaitu seluruh instalasi dan peralatan disiapkan untuk dioperasikan. Nah, apabila sudah disiapkan untuk dioperasikan, maka masuk ke startup inspection, yaitu inspeksi pada saat pengoperasian awal seluruh fasilitas. Mungkin untuk gambaran mudahnya, ini kita dapat mengacu pada misalnya power plant ya. Dalam pembuatan suatu power plant baru, unit power plant baru, unit pembangkit listrik baru gitu. Itu kan ada proses engineering, terus pengadaan, terus konstruksinya, pembuatannya, hingga nanti apabila sudah jadi dimasuk pada tahap persiapan, tahap startup, dan tahap maintenance inspection. Nah, untuk maintenance inspection ini adalah kegiatan inspeksi terkait kegiatan yang tadi pemeliharaan rutin maupun non-rutin. Non-rutin berarti apabila ada gejala-gejala kerusakan. Demikian pembahasan mengenai inspeksi secara umum kali ini. Silakan melanjutkan untuk melihat materi tambahan di e-learning yang telah saya lampirkan. Terima kasih.